Eh, ada satu pertanyaan dari WA, Prof. Thomas. Assalamualaikum Pak Prof. Saya ingin tanya, dengan metode hisab, saya ingin mengetahui standar sudut elongasi yang digunakan antara negara Indonesia dengan Saudi. Terima kasih. Terima kasih. Ini jadi pertanyaan umum. Jadi saya jelaskan secara umum mengapa sih terjadi perbedaan dan mengapa terjadi kesamaan. Perbedaan terkait penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dulu itu sama sampai 1990-an itu karena perbedaan hisab dan ruqyah. Sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan karena perbedaan hisab dan ruqyah. Arab Saudi menggunakan ruqyah, maka duluan misalkan, atau di Indonesia menggunakan ruqyah itu malah belakangan. Kemudian Muhammadiyah menggunakan hisab itu kemudian duluan. Tapi Persis kok tidak duluan ya. Persis juga menggunakan hisab juga. Jadi anggapan bahwa perbedaan karena hisab dan ruqyah itu sekarang sudah turun. Hisab dan ruqyah bisa dipersatukan dengan yang namanya kriteria imkan. Kriteria imkan ruqyah itu adalah kriteria hisab yang bisa digunakan untuk ruqyah dan dasarnya adalah data-data yang saat ini digunakannya kriterianya adalah kriteria 3 tinggi 3 derajat yang lokasi 6,4 derajat. Tetapi di Arab Saudi itu tidak menggunakan kriteria tersebut. Untuk kalender Ummul Qura, Arab Saudi itu menggunakan kriteria Wujudul Hilal. Dan itu kalender Ummul Qura itu hanya kalender sipil, bukan kalender ibadah. Jadi hanya walaupun sudah beberapa tahun yang lalu itu berubah, Arab Saudi untuk kegiatan sipilnya menggunakan kalender Syamsiah. Tapi untuk kegiatan sipil yang lain, muamalah itu masih menggunakan kalender Hijriah. Itu menggunakan kalender Ummul Qura. Nah, pada saat awal Ramadan 17 Februari ini di Arab Saudi itu posisi bulan sedikit di atas itu. Karenanya dalam kalender Ummul Qura itu satu Ramadannya jatuhnya tanggal 18. Nah, kemarin tanggal 17 Februari kemudian ada Ru'yatul Hilal. Tapi Ru'yatul Hilal di Arab Saudi beda dengan Ru'yatul Hilal di Indonesia. Ru'yatul Hilal di Indonesia itu dipandu oleh hisab. Kalau di Arab Saudi tidak, sama sekali tidak dipandu oleh hisab. Ada yang mampu melihat hilal, walaupun hilalnya secara hisab juga ufuk. Itu pernah terjadi 1990-an. Waktu itu saya juga ikut protes ya, tapi dikirim balik oleh Arab Saudi itu sebendel fatwa-fatwa. Intinya bahwa Arab Saudi itu tidak memperhatikan hisab, hanya ruqyah saja. Kalau ada orang yang langsung melihat hisab dan itu diakui, maka bisa masuk. Tahun 90 sekitar tahun 92 ya. Itu posisi hilal masih di bawah secara hisab. Tapi Arab Saudi menerima kesaksian itu. Dan yang tanggal 17 kemarin, posisi hilal hanya sedikit di atas itu. Tidak mungkin secara astronomi itu bisa diamati. Tapi ada yang mampu melihat hilal, ya diterima. Dan kemudian ditetapkan Ramadannya jatuh tanggal 18. Menjadi pertanyaan para penggemar astronomi ilmu falak, mengapa Arab Saudi bisa mengamati hilal yang sangat rendah? Apakah mereka punya peralatan yang canggih? Tidak. Kalaupun menggunakan teleskop dan teknologi yang canggih, problem utama dari ru'yatul hilal itu adalah problem kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dan cahaya syafaq yang masih terang. Kalau terlalu rendah posisinya, hilalnya itu sangat-sangat tipis. Dan cahaya syafaqnya itu masih cukup terang. Cahaya syafaq itu cahaya senja. Sering kita sebutnya mega merah. Ketika mega merah menghilang, itu tanda waktu isya. Itu namanya syafaq. Ketika matahari baru terbenam, itu cahaya syafaqnya masih terang sekali.
Nah, kalau ada hilal yang sedikit di atas ufuk dekat dengan matahari, kemudian orang percaya melihat itu hilal, secara astronomi tidak bisa diterima, karena pasti kalah oleh cahaya syafaq. Lalu mengapa Arab Saudi itu kemudian pengakuan itu diterima begitu saja? Yang menjadi pertanyaan, apa sih sesungguhnya yang dilihat oleh saksi tersebut? Nah, analisis astronominya bahwa ru'yat di Arab Saudi sama dengan ru'yat di Indonesia juga, itu sering terpengaruh oleh kalender. Karena di kalender Ummul Qur'annya sudah mengatakan tanggal 18 itu 1 Ramadan, maka pada tanggal 17 Maghrib itu kemudian sudah tertanam di otaknya pasti ada hilal. Ini juga sama. Ru'yat di Cakung, di Bawean, di Gresik itu seringkali terpengaruh oleh kalender. Kalau menurut kalendernya ini sudah mempunyai kriteria untuk ru'yat bisa dilaksanakan, itu kemudian seolah betul melihat hilal. Dan ya, kita tidak bisa berburuk sangka mereka berbohong ya. Mereka yakin, sehingga berani disumpah. Nah, itu yang terjadi di Arab Saudi. Jadi ru'yat di Arab Saudi itu diduga kuat terpengaruh oleh kalender Umur. Kalau di Indonesia, kalau jelas di bawah kriteria, apalagi yang kemarin itu di bawah ufuk. Kalau ada yang mengaku melihat hilal di bawah kriteria yang digunakan di Indonesia itu tidak ada sekarang. Kalau ada yang mengaku melihat hilal posisi bulan itu sekitar 2 derajat, itu sidang isbat akan menolak. Kalau misalkan kemarin bulan di bawah ufuk, itu kemudian ada yang mengaku melihat hilal, pasti ditolak tidak bisa. Sedikit tambahan. Jadi walaupun kemarin sudah diketahui posisi hilal di bawah ufuk, dan kalau ada orang yang mengaku pasti ditolak saksiannya. Ini di medsos saya di untuk apa sih? Tetap melakukan ru'yat, bahkan melakukan sidang isbat yang dianggap anggarannya dihambur-hamburkan. Nah, saya jelaskan di sini. Di Indonesia dan juga di banyak negara, pengamal hisab dan pengamal ru'yat itu banyak. Bahkan pengamal ru'yat itu paling banyak. Di Indonesia, keduanya itu dilayani. Sidang isbat itu adalah bentuk pelayanan kepada umat. Melayani yang pengamal hisab, melayani yang pengamal ru'yat. Dua-duanya itu kemudian dalam sidang isbat disampaikan. Ini laporan hisabnya, posisi bulan di seluruh Indonesia masih negatif. Lalu pengamal ru'yatnya, ya mereka harus membuktikan ru'yat. Dan mengapa mereka harus membuktikan ru'yat? Bagi pengamal ru'yat itu adalah bukti. Contoh Rasul mengatakan sumu liqriyati wafiru liqriyati, berpuasalah untuk bulan hilal dan berbukalah benar melihat hilal. Artinya perintah untuk meru'yat. Walaupun mereka sudah tahu hisabnya, diperintahkan untuk meru'yat, ya laksanakan. Sami'na wa ata'na, kira-kira seperti itu ya. Walaupun sudah tahu bulan di bawah ufuk, ya laksanakan, mengamati, membuktikan, kemudian dilaporkan betul hilal tidak terlihat. Nah, itu yang kemarin ya. Jadi pengamal hisab dan pengamal ru'yat itu diakomodasi, kemudian di akhirnya diputuskan, pemerintah memutuskan karena menurut hisab bulan masih ufuk dan ru'yat membuktikan tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka putuskan Sya'bannya diistikmal, dikenakan 30 hari, maka 1 Ramadan jatuhnya hari Kamis hari ini. Dan sedikit saya tambahkan, itu dulu perbedaan karena perbedaan kriteria, perbedaan metode hisab dan ru'yat, kemudian tahun 90-an bergeser karena perbedaan kriteria. Muhammadiyahnya kriteria wujud hilal, kemudian pemerintah dan ormas-ormas yang lain kriteria ikan ru'yat. Dulu 2 derajat, sekarang 3 derajat. Kalau posisi bulan antara 0 dan 2 atau 0 dan 3, itu pasti terjadi perbedaan. Kata Muhammadiyahnya sudah masuk, kata pemerintah dan ormas yang lain belum. Jadi bukan lagi antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat, bukan. Karena pengamal hisab sesama pengamal hisab, Muhammadiyah pengamal hisab, Persis pengamal hisab. Tapi kriterianya beda. Kata Muhammadiyah sudah masuk, kata Persis belum.
Tapi yang kasus tahun ini beda lagi, bukan karena metode, bukan karena kriteria, tapi karena hilal lokal dan hilal global. Dan ini akan makin sering terjadi. Pemerintah memutuskan dan ormas-ormas memutuskan di Indonesia hilal tidak terlihat, maka puasanya tanggal 9. Tapi kata Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah global (KHGG). Itu di Al-Azhar sudah memenuhi syarat, tinggi bulannya 5 derajat, elongasinya 8 derajat, dan ditambah dengan istimewa atau konjungsi bulan sudah terjadi sebelum fajar selandia baru, maka Muhammadiyah memutuskan awal Ramadannya jatuh tanggal 18 kemarin. Jadi beda. Mengapa tanggal 19? Karena hilalnya yang dijadikan rujukan adalah hilal lokal di Indonesia dan sekitar. Muhammadiyah mengapa tanggal 18? Karena rujukannya adalah global. Hilalnya dimanapun asal sudah memenuhi kriteria itu dianggap sudah. Dan ini akan berulang lagi. Kalau biasanya awal Ramadan beda, Idul Fitrinya sama. Kalau sekarang nanti dengan adanya perbedaan karena hilal lokal dan hilal global tersebut, nanti awal Ramadan beda, Idul Fitri akan beda. Ada versi 20 Maret, ada versi 21 Maret. Tahun depan Idul Fitri akan beda, Idul Adha akan beda. Dan selama 4 tahun, 2026, 2027, 2028, 2029, Idul Fitrinya berbeda terus. Dan setiap tahun ada, bisa Ramadan saja, bisa juga Idul Fitri saja, bisa juga Idul Adha saja, atau kombinasi Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Tahun 2040-an itu nanti Ramadan beda, Idul Fitri beda, Idul Adha beda. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi satu pertanyaan tapi jawabannya saya konkretkan ya. Terima kasih. Di balik pro kontra perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah ya Prof ya. Ini kira-kira hikmah apa yang bisa diambil oleh kita selaku umat muslim? Hikmahnya sesungguhnya adalah edukasi pada kita semua bahwa kalender Hijriah untuk ibadah itu memang perlu kehati-hatian. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu berdasarkan matahari. Ya sudah bisa dipastikan. Walaupun dulu juga beda antara Inggris dan Roma, itu beda karena beda kriteria. Tapi terkait dengan kalender Masehi, kalender Hijriah ini untuk ibadah itu perlu kehati-hatian. Dan kalender Qamariah atau kalender lunar itu sesungguhnya bukan hanya umat Islam yang pakai. Untuk kegiatan ritual itu kalender Qamariah yang dipakai. Imlek kemarin itu menggunakan kalender Qamariah. Jadi pada saat istimewa itu adalah hari Imlek. Hindu menggunakan hari Nyepi. Buddha itu menggunakannya untuk Waisak berdasarkan Purnama. Jadi kegiatan yang berdasarkan hari itu umumnya ritual-ritualnya menggunakan kalender Qamariah, lunar kalender. Dan jadi sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai edukasi untuk menyadari, bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi menyadari bagaimana sih tanda-tanda alam, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini bisa kita gunakan masyarakat untuk penentu waktu, untuk kemudian penentu ibadah. Bahwa ada perbedaan, saya selalu mengatakan mengapa sih umat Islam berbeda? Karena umat Islam berhati-hati dalam melaksanakan ibadah itu. Mengapa kemudian berbeda? Ya karena ini mendasarkan pada dasar dalil yang ini, yang satu berdasarkan dalil yang ini, satu mendasarkan pada ijtihad yang ini, yang satu berdasarkan pada ijtihad yang ini. Tentang kriteria, tentang hilal lokal, hilal global, itu kan ijtihad. Jadi ijtihadiyah. Ya kita ikuti mana yang diyakini dan jangan terpengaruh oleh pendapat yang lain. Karena ini sering terjadi. Nanti untuk Idul Fitri ya Idul Fitri. Ada yang sudah Ramadan,
sudah Idul Fitri, tapi haram puasa. Tapi ada yang masih mengaku bahwa itu adalah Ramadan, ya wajib puasa. Yang terpengaruh oleh orang lain, karena terpengaruh bahwa ini sudah hari raya, maka kemudian yang mengaku masih Ramadan kemudian membatalkan puasanya, itu salah. Jadi nanti ikuti saja mana yang diyakini dan jangan terpengaruh oleh yang demikian. Jadi itu hikmahnya bisa pembelajaran bagi kita dan juga agar kita sadar dengan apa tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Demikian. Terima kasih atas jawabannya, Pak Prof. Mungkin karena waktu juga telah menunjukkan lebih dari jam 1, kegiatan siang ini mungkin bisa diakhiri dengan dipimpin doa oleh Prof. Thomas. Enggak, Prof? Baik, maka kita akhiri doa ini. Pertama untuk mohon doa, mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kedua, mohon diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Ketiga, kita mohon agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah dan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna nafsana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.